Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui dan yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat yang mulia untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Mereka mencatatnya dalam lembaran catatan amal yang akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat nanti. Para malaikat yang mulia ini benar-benar sangat amanah dan teliti dalam mencatat. Mereka mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia secara detail dan terperinci, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebenarnya apakah hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu hikmah dari dicatatnya amal perbuatan manusia adalah untuk menampakkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, manusia akan disuruh membaca catatan amalnya dan menghisab dirinya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang yang bermaksiat untuk mengingkari dosa-dosanya, karena semuanya telah tertulis. Pendengar budiman, tatkala lembaran catatan amal dibagikan, setiap umat berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Rabb semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya. Tubuhnya gemetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya. Berubahlah rona wajahnya dan menjadi hampalah pikirannya. Kemudian kitab catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan, sungguh Allah telah berlaku adil karena menjadikan dirimu sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Sungguh tepat perkataan ini. Lalu adakah kebijaksanaan yang lebih adil selain itu? Dikatakan kepadanya, silahkan periksa, inilah amal perbuatanmu dan silahkan engkau hisab sendiri. Bukankah ini kebijaksanaan yang paling adil? Bahkan inilah kebijaksanaan yang paling adil. Pada hari kiamat nanti, kitab catatan amal akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing hamba tanpa tertutup sedikit pun. Ia akan membacanya dan akan jelas baginya bahwa pada hari ini dan di tempat ini ia telah melakukan ini dan itu. Semua telah tercatat tanpa penambahan dan pengurangan sedikit pun. Jika ia mengingkari dengan lisannya, maka lisannya akan dikunci dan bangkitlah para saksi yang akan memberikan kesaksian atasnya. Dalam surat Yasin ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Setelah dihisab, setiap hamba akan diberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan lengkap seluruh amal perbuatan yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunia. Cara penyerahan buku itu berbeda-beda. Ada yang kitab amalnya diterima dengan tangan kanannya, mereka itulah orang yang bahagia. Dan ada pula yang menerima kitab dengan tangan kirinya, mereka itulah orang yang celaka. Wal'iyadzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang mukmin akan diberikan bukunya dari arah depan dan ia terima dengan tangan kanannya. Ia dihisab dengan mudah dan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman di surga dengan gembira. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Di ayat yang lain disebutkan juga bahwa
kitab catatan amal mereka akan diberikan dari arah belakang punggung mereka. Para ulama berpendapat bahwa kedua bentuk penerimaan bagi orang-orang kafir tersebut terjadi bersamaan. Dalam artian, mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang sebagai isyarat bahwa mereka dulu di dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka, tidak mempedulikannya, tidak mengacuhkannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelisihinya. Lalu mereka akan berteriak, celakalah aku. Mereka berteriak menyesali dirinya. Akan tetapi penyesalan tidaklah berguna lagi pada hari itu, karena habis sudah waktu untuk beramal. Karena waktu untuk beramal hanyalah di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah pembalasan. Kemudian setelah itu manusia akan menuju tahapan selanjutnya, yaitu timbangan catatan amal atau mizan. Mizan atau timbangan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Adapun mizan di akhirat adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Mizan di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki dan benar-benar ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap lapang. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Mizan ini sangat akurat dalam menimbang, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun, sebagai bentuk keadilan Allah yang tidak akan mengurangi sedikit pun kebaikan hambanya. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu apakah yang ditimbang di hari kiamat kelak? Berkaitan dengan hal ini, para ulama kita berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang di hari kiamat. Ada yang berpendapat bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat dalam timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Pendapat yang kedua yang ditimbang adalah orangnya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Berat atau ringannya timbangan tergantung pada keimanannya, bukan berdasarkan ukuran tubuh, berat badannya, atau banyaknya daging yang ada di tubuh mereka. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Kemudian dalam riwayat Tabrani juga dikisahkan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang dan menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian tertawakan? Para sahabat menjawab, kedua betisnya kecil wahai Nabiullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Adapun pendapat ketiga yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Dalam riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh Allah akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah engkau memiliki alasan?
Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah berfirman, bahkan sungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bitaqah yang di dalamnya terdapat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat, dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketiga pendapat tersebut tidaklah saling bertentangan antara satu sama lainnya. Dan dari pendapat tadi dapat kita fahami bahwa ada sebagian orang yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang buku catatannya, dan sebagian yang lain ada yang ditimbang dirinya. Semoga sedikit sajian yang kami sampaikan ini bisa menjadi pendorong bagi kita untuk beramal saleh, karena sekecil apapun amalan yang kita lakukan tidak akan disia-siakan. Dan di hari kiamat kelak setiap kita pasti akan melihat amal yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka beruntunglah jika saat di dunia ini kita banyak melakukan amal-amal saleh, karena kebaikan dan kebahagiaan telah menanti kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.